untuk penggunaan Yoru, tapi itu penguasa NE yang pakai tim energi dan itu impactful, serius itu annoying banget Bel. Tapi ini Paper Rex, gue pengen lihat dari seorang Forsaken pakai agent ini karena lo tahu sendiri tipikal dari Forsaken itu bukannya kayak nggak respect. Forsaken ini kan kayak permainannya classy, aim. Gue pengen lihat kepintaran seorang Forsaken. Apakah dia bisa menyeimbangkan kejeniusannya dia dengan menggunakan utility yang dibawain sama Yoru. Udah nggak usah lihat agent lainnya, biasanya kan masih standar Paper Rex, pakai Killjoy, ada setup dan lain-lain. Ini gue pengen fokus ke Yoru sih. Iya, udah ini Yoru showcase sih. Pembuktian apakah Yoru bagus adik-adik akan diperlihatkan oleh Forsaken. Wah, 3 flash loh Paper Rex. Yep. Gue baru nyadar 3 flash. Tanpa adanya Sova, ini dobrakan baru sih. Dobrakan terbaru dibawa oleh Paper Rex. Bawa kacamata hitam kalian guys, karena kita akan langsung masuk ke dalam map pertama. Ini dia Paper Rex akan melawan Sersia di mana 3 flasher. Ini bakal buta-buta gaming. Iya, gue udah siap sih. Fault line langsung dibuka, Cruz. Terkena fault line di sana. Konkas total, atau lebih tepatnya pusing. Masih bermain dengan tempo yang cukup lambat. Jing akan menjaga dari jarak yang cukup dekat mini games dari arah shower. Kalau kita lihat dari arah minimap, pemain-pemain Sersia mulai berkumpul dari arah short. Di mana ada Forsaken yang menjaga. Akan melakukan rotasi ke arah defender spawn. Belum ada pergerakan yang signifikan kali ini. Bermain dengan tempo yang cukup lambat. Dari Foxy sendiri masih berada dari arah fountain. Flash akan dibuka ke arah long untuk membaca informasi. Nampaknya rotasi akan dilakukan. Dan repositioning dari pemain-pemain Sersia akan menuju ke arah side B. Hookah mulai diambil secara perlahan main freak dengan jam benten. Melakukan jiggle pick. Dimana ada serve yang menunggu. Dari arah luar Hookah. Trailblazers yang dibuka dan itu akan jadi sound cue untuk mengeluarkan smoke. Dan Surf akan mampu mendapatkan mind freak tadi. Terkena konkas. Ada drone yang langsung dibuka, smoke juga sudah diinisiasikan. Tapi ada Forsaken dari arah backside mampu mendapatkan 1 kill. Langsung ada refrag cepat dari Surf. Untungnya ada Vai mampu mendapatkan Foxy. Tapi lagi-lagi refrag demi refrag terus terjadi. Jing mampu mendapatkan Cruz 2 melawan 2. Sekarang double kill dari Jing. Begitu pula yang ketiga. Dan itu dia follow up dari pemain-pemain Paper Rex. Datang sebagai waterfall. 1-0 pistol round berhasil dimenangkan oleh Paper Rex. Permainan yang mengerikan sudah dipertunjukkan oleh seorang Forsaken. Walaupun posisinya kalah jumlah, dia digerebek kena rekon. At least dapat 1 kill itu udah lebih penting menurut gua. Davai follow up dan pada akhirnya sisa 2 player dari Paper Rex menggunakan semua utility yang mereka punya, resource-nya maksimal. Boombot ngedetect, flash-nya connect. Ya, pada akhirnya Sersia yang udah ngebuang banyak resource, nggak bisa ngapa-ngapain, hanya bermodalkan aim dan nggak bisa follow up. Paper Rex benar-benar bagus banget. Jing 3 kill. Sebenarnya gue udah suka dari Sersia. Mereka udah dodging the bullet. Posisi dari bathroom itu udah enak banget kalau memang Sersia bakal commit. Tapi ternyata Paper Rex punya follow up tersendiri untuk melakukan retake tersebut dan bagus banget sinergi dari kedua pemain terakhirnya. Right here. Scanning ahead. Yep. Foxy bermain di dalam smoke. Mengeluarkan recon manual, main freak. Terdeteksi tadi, pop flash, 3 pemain buta total. Tapi masih bermain dengan tempo yang cukup sabar kali ini. Forsaken akan menjadi bait. Steam Beacon udah dibuka dan informasi masuk ke arah pemain-pemain Sersia. Ini basically pemain-pemain Sersia cuman maksa pemain-pemain Paper Rex untuk ngeluarin utility. Tapi Forsaken berhasil untuk mendapatkan Cruz. Langsung TP back tadi menggunakan gate crash. Kembali ke arah safety. 4 melawan 5 sekarang. Force buy ternyata dari Sersia. Surf kali ini yang akan memimpin garda terdepan dari arah short. Bermain dari arah Kabi. Langsung mendapatkan informasi di sana. Benkai tidak sadar sama sekali. Surf mampu mendapatkan Benkai. 4 melawan 4 sekarang Yuho. Masih ada Forsaken yang tiba-tiba saja sudah berada di arah side A. 3 melawan 4 sekarang. Jing pun datang. Bermain dari arah dalam smoke. Mampu mendapatkan 1 kill tapi tidak untuk yang kedua seri. Berhasil melakukan refrag. 2 melawan 3. Tapi ternyata TP dari pemain-pemain Sersia. Oh?
Gak ada waktu dan 10 ya tadi seconds sempet dan Scary itu pengen balik lagi dan ternyata masih ada waktu untuk Scary. Planting darah B dan Foxy masih terlambat banget. Untungnya langsung teleport ke Pepper X. Sedikit terlambat juga mengetahui dan detect situation. Satu player dari seorang Forsaken udah nge-swing di arah backside. Ternyata Scary memenangkan fight tersebut. Jadi 2 lawan 2. Dua player dari Pepper X. Gak ada follow up dan Sheriff di tangan seorang Foxy masih belum menemukan koneksi. Masih berjuang untuk mendapatkan killnya Scary. Posisinya ke-stuck banget Recon. Sedikit mengganggu dan Davai akhirnya menemukan satu kill tersebut. Tapi Foxy belum satu kill dan ternyata Manfred ready untuk melakukan reflect. Foxy posisinya udah terlalu stuck dan gak bisa kabur sama sekali. Pepper X too close to comfort. Mereka memang dapetin entry demi entry. Tapi round barusan benar-benar tipis dari Sersia. Posisi disadvantage jadi 1 lawan 1 dan Pepper X pastinya. Untuk round ketiga, mereka kayak masih belum bisa bernafas lega karena ekonomi akan jadi salah satu faktor di next round. Gila. 30 seconds. Ini mau gimana Enemy pun remaining. Hyperx Last player ketika mereka mau retake, itu mereka pasti punya flash. Pasti punya flash. Itu dia. Ngeri banget ini 2-0 Sersia. Force by round mereka tidak membuahkan hasil karena clutch yang berhasil dimenangkan oleh Mindfreak dari 1 melawan 1 against Foxy. Jing langsung mengambil angle dari arah shower. Fault line akan dibuka dan bermain dengan begitu agresif kali ini Benkai. Langsung membuka sebuah skill tadi. Jing ternyata mampu mendapatkan kill dengan paint shells-nya. Mindfreak pun nge-boost Davai. Mampu mendapatkan kill karena surf. Tapi habis peluru. Scary tentunya yang akan One mampu enemy mendapatkan remaining. Davai. 2 melawan 4 sekarang menjadi 1 melawan 4. Serai Sushi Boys pun tumbang. Menyisakan Scary seorang diri yang langsung di triple pick oleh Paper Rex. Itu dijemput bolanya basically dari arah luar shower. Astaga. Iya, ketika lu gak punya senjata, buset Pepper X sih pede banget. Langsung aja hajar Blake, keluarin flash kita ada 6. Dan ya menang senjata lagi. Buset itu teleport. Aku juga mau join kakak. Boleh ikut? Ya boleh. Hajar semua. Dan 3-0 masih kelihatan comfort banget. Bahkan Pepper X. Mereka masih menggunakan senjata-senjata apa adanya. Spectre 2 di tangan Matrix dan juga Benkai. 1 Judge. Ya Judge di hookah pasti 0 juga. Dan langsung ada get flash. Maju begitu sangat cepat. Untungnya ada trademark. Tapi Sersia pasti mereka bakal ngecek angle tersebut. Dan bukan ini nih fake step pura-pura bego. Ini kalau ditembak tuh buta tuh. Tapi Forsaken terkena timing sepertinya dan dia langsung ditumbangkan. Sushi Boys menemukan entry di awal-awal. Ini adalah opening yang bagus karena hanya tuh coba dijaga sendiri oleh seorang Mindfreak. Yap. 4 lawan 5 sekarang. Masih ada showstopper yang available dari Jing. Scary. Punya Cosmic Divide, begitu pula Surf. Punya Blade Storm. Hookah. Diambil kendali oleh 2 pemain. Buta total tadi Jing. Tidak mampu mendapatkan apapun dengan showstopper tersebut. Paint Shields akan dibuka dan rotasi akan dilakukan oleh pemain-pemain Sersia. Tapi side A kali ini akan mereka hit Foxy. Melakukan inisiasi dengan drone terlebih dahulu. Fault line dibuka menahan pergerakan pemain-pemain Sersia. Tapi Jing tertangkap basah oleh Sushi Boys. Menahan lagi-lagi rotasi kembali dilakukan seraya pemain-pemain Paper X. Terchip off 1 persatu. 3 melawan 5. 1 pemain menahan dari arah belakang. Atau lebih tepatnya dari arah backside. Recon dibuka dan buta total. Davai Surf yang akan mampu mendapatkan kill. Benkai menahan dari arah spawn. Tapi Cruz akan melakukan save plan. Foxy pun tidak akan menemukan kesulitan sama sekali untuk menumbangkan Benkai. Tersisa Mindfreak seorang diri. Hanya dengan Judge di tangan. Mengganti ke Spectre dan sudah terlalu sulit melawan 5 pemain yang masih relatif sehat dari Sersia. Iya nih cari 1 kill udah enak atau ya udah mati udah enak karena ada orbital strike in the next round. Ya kalau lo dapet bunuh ya tambah bonus kan. Apalagi Sersia ini masih belum bisa bergerak nafas lega dari segi ekonominya dan beruntungnya karena mereka bisa nge-closing dengan flawless, tabungannya cukup banyak. Dan Pepper X, gue rasa karena agent komposisinya seperti ini Bel, ini gue tahu kenapa mereka main lambat. Ayo lo, kapanpun kita bisa keluarin flash. Lambat banget. Buset main bolak-balik cari kesalahan dari tim Pepper X sampai showstoppernya di respect. Menurut gue di round barusan kunci poinnya bagaimana Sersia bisa ngedodge showstopper. Kalau aja tuh showstoppernya dapetin 1 kill, terus seorang
Jing juga dapetin informasi kalau nggak ada kemungkinan dari tim Sersia bakal ke B, itu pasti udah tolong. Tapi beruntung ya mereka bisa ngedodge plus bisa ngebunuh juga. Oke, Sushi Boy akan melakukan push dengan begitu cepat. Jing akan dites kali ini dengan Riz sama juga dengan seorang Benkai. Flashnya digunakan, outline-nya connect tapi terlambat. Dan Sushi Boy menemukan entry-nya. Oh, for second dengan Dimensional Rift-nya sudah memberikan impact dan juga gangguan yang besar. Ada follow up dari teleport. No, dua dari Paper Rex. Oh my god. Follow up yang nggak terduga dan tidak kepikiran. Memaksa dua player dari Sersia berlari ke arah B untuk sementara waktu. 3 melawan 2 sekarang. Spike masih dibawa oleh Surf. Masuk ke dalam side B. Side B sendiri kosong melompong. Dan Paper Rex, nampaknya mereka bermain gambling kali ini. Full retake akan mereka lakukan ke arah side B. Mind Freak sendiri masih memiliki smoke. Ternyata Seekers akan langsung diinisiasikan oleh Davai. Masih punya Trailblazers dan langsung di follow up. Langsung mendapatkan informasi yang begitu banyak. Orbital Strike pun dibuka. Flash dikeluarkan buta total di sini Surf. Foxy menahan, crossfire sudah diciptakan, tapi Davai mampu mendapatkan Foxy, menyisakan seorang diri dari arah elbow. Benkai akan nge-stick dari defuse, tidak mampu mendapatkan kill, dan itu dia regu tembak langsung dikeluarkan oleh Paper Rex. Mind Freak yang akan menutup kill karena Surf 4-1 Paper Rex. Gaya permainan mereka ternyata perlawanan adalah it works. Perlawanan ternyata adalah pertahanan yang terbaik bagi mereka. Wow. Iya, kayak mereka ketika dapat satu informasi udah pasti komit di arah Bathroom, langsung teleport guys, jangan kasih kesempatan untuk kabur, kita punya flash banyak, gak usah takut. Dan ya, mereka memenangkan semua fight-nya, walaupun kelihatannya meyakinkan dari tim Sersia, dapetin entry di awal-awal, sedikit terlambat vote line-nya digunakan dari Benkai. Tapi in the end, Paper Rex bisa untuk dapetin semua informasinya dan begitu sangat agresif. Sushi Boy langsung bisa membalas. Orang gila memang. Chamber rasa ini kayak Yoru ini kayak apa ya, Phoenix rasa Chamber, bisa teleport semena-mena. Dan tadi emang banget sih pergerakannya. Beruntungnya Sersia untuk kali ini dapetin trade gak kelihatan dan langsung di trade balik. Jadi 3 lawan 3 untuk sementara waktu. Yap, di sini Cruz kalau misalkan dia melakukan planting ataupun ngambil orb, dia jadi punya Seekers. Bisa dibalikin keadaannya. Masalahnya Benkai dia punya Rolling Thunder. Jadi bisa aja untuk bermain retake ke arah salah satu side. Dan ternyata pemain-pemain dari Sersia mulai mendekat ke arah side B. 2 pemain dari arah long. Tapi masih ada smoke lagi-lagi menutup di detik ke-45. Dan itu akan membeli waktu sebanyak 25 detik bagi pemain-pemain Sersia. Nampaknya bermain dengan angle yang cukup dekat. Menembus smoke, flash akan dibuka. Guiding Light mendapatkan informasi tidak ada pemain sama sekali dari arah dalam side. Sushi Boys akan melakukan planting dan retake akan dilakukan. Hookah sendiri masih dikontrol oleh seorang Mind Freak. Sushi Boys menahan dengan tour de force menuju ke arah Hookah. Dan Mind Freak mampu mendapatkan Sushi Boys. Timing yang bermain ternyata. 2 melawan 3 sekarang. Rolling Thunder akan dibuka. Forsaken akan masuk ke dalam side. Mind Freak sudah menutup angle dari arah elbow. Dan ada aftershock yang dibuka ke arah long. Forsaken akan mencoba untuk melakukan defuse, tapi masih ada Gravity Well kali ini. Dimainkan dari segi waktu. Scary mampu mendapatkan Benkai, buta total di sana. Forsaken mampu mendapatkan Cruz 1 melawan 1 sekarang. Mind Freak mau nggak mau dia harus nge-push. Dan udah nggak ada waktu. Scary bermain dengan waktu. Dan bahkan bermain-main dengan mangsa. Mampu mendapatkan quad kill dan 4-2 Sersia berhasil untuk menggali kembali angka. Oh my god, gue gak kepikiran mereka bisa menang 2 lawan 3. Timingnya udah nggak bisa lebih buruk lagi dari seorang Sushi Boys. Dia udah liatin muka, liatin long, kena sulit. Dan 2 lawan 3 gue udah pikir ini Paper Rex bakal menang karena mereka udah dapetin semua teritorinya. Tapi menurut gue winning conditionnya adalah push di arah elbow. Itu udah winning condition plus dia nggak keculik. Padahal Mind Freak udah ngejagain. Jadi wah, Cruz sih bener-bener impactful banget, punya posisi. Dia cukup staying alive, dia bikin problem dan juga situasinya nggak nyaman untuk Paper Rex melakukan spike defuse. Dan in the end, Paper Rex harus mengakui kekalahan mereka di round barusan walaupun mereka menang jumlah. Surf, dengan detik mau kena track barusan. Untungnya ada tembok
dan Davai masih bisa selamat. Kalau tadi ada yang bilang ini flashnya RGB ya dari pemain-pemain Paper Rex. RGB. Itu intermezzo aja guys. Tapi Mind Freak hasil mendapatkan one time shot karena Sushi Boys delayed dari server 4 melawan 5 sekarang. Jing bakal nge-push, mengamankan sebuah vandal di tangan. Nah, akan mengeluarkan Boombot untuk nge-clear angle demi angle. Forsaken pun sudah mengambil dari arah luar hookah dan akan mengunci mati pergerakan pemain-pemain dari Sersia. Mereka akan melakukan rotasi. Dan ini entah bagaimana caranya Forsaken bisa ada di posisi ini, padahal udah dijagain sama Scary. Seekers pun dibuka dan ngebaca posisi dari Forsaken. Untungnya pemain-pemain Sersia begitu disiplin 4 melawan 4 sekarang. Nampaknya side A yang akan mereka hit. Cosmic Divine akan dibuka dan serve. Dan langsung dash in menjadi orang pertama entry Fragger. Akan di kontes ternyata Davai sudah siap dengan flash. Bakal dibuka dan langsung nge-swing. Mind Freak mampu mendapatkan 1 kill. Dan Jing tiba-tiba saja mampu mendapatkan Foxy. 1 melawan 1 sekarang, tapi Scary. Lagi-lagi kill berhasil didapatkan. Dan kill terakhirnya dengan classic. Jing tidak mampu menumbangkan pemain tersebut. 4-3 Sersia. Lagi-lagi individual step up yang nge-cost Paper Rex 1 angka. Oh my god, Scary 4 kill. Itu kalau bukan Scary udah sniping up udah nggak mungkin. Gue udah liat, kombonya udah ngeri banget. Dari arah bathroom si Benkai udah siap hotline. Terus flashnya udah mulai keluar tuh, RGB keluar tuh by the way. Walaupun lu ngomong senjatanya kurang, tapi flashnya itu bakal annoying banget untuk Sersia. Anggapan gratis berapa detik pakai pistol. Kali ini Benkai dapetin 1 kill, Jing juga dapetin 1 kill, kontribusi yang sangat besar. Surf dipaksa untuk melakukan error, kena Fortline. Untungnya ada smoke yang menyelamatkan dirinya. Ini kan timing, Forsaken dapetin timingnya. Dan Foxy memang bisa membalas, tapi apa daya 4 lawan 2. Surf ternyata masih bisa ngebales. Dan Mind Freak beruntungnya di waktu yang pas. Dan mendadak saja jadi 1 lawan 2. Dan Foxy di last man standing. Pasti ada kesempatan untuk reset. Lagi-lagi timing, Benkai yang ngeliat. Dan 2 player dari Paper Rex nih taunya seorang Foxy itu di daerah Yuho. Kali ini udah mulai kedengeran, sedangkan 2 player dari Paper Rex mulai nge-closing the gap. Sedangkan Foxy rotasi ke arah bathroom. Ini bikin overthinking. Tapi masalahnya apakah player-player dari Paper Rex akan mikir kalau Foxy bakal ke B? Ternyata 1 orang udah mulai ketarik. Beruntungnya Benkai ini masih stay di arah U-Hall. Jadi kalau spike plantingnya kedengeran juga masih cukup enak. Benkai bisa nge-closing atau tahu posisi kemungkinan di mana Foxy ini berada. Waktu terus berdetik. Ini udah menjadi waktu untuk Foxy melakukan spike plan. Udah mulai kedengeran. Langsung ada fault line 10 detik. Gak ada kesempatan untuk Foxy. 1 angka ditutup oleh Paper Rex. Yap, disiplin tadi untungnya dari Benkai. Dia ngeluarin fault line dulu. Jadi nggak bisa reposition otomatis dari Foxy. Karena ada delay dari fault line tersebut. Lu nggak bisa langsung gerak, lu kena konkas. Dan langsung dimanfaatkan dengan begitu baik. 5-3. Paper Rex kembali mendapatkan angka tadi. Dengan duel yang selalu dimenangkan oleh setiap individunya. Dan ini sengit banget sih kalau menurut gue. Bener-bener balas-balasan terus. Lagi-lagi Forsaken. Dia pakai Yoru pun masih pakai operator loh. Dan ini orang lincah banget, lincah gitu. Dan follow up dari pemain-pemain Paper Rex yang lain tuh menurut gue close to perfection di ronde tersebut. Dan Sersia time out. Jarang ya kita. Karena kedengeran 1 step langsung bisa keluar flash, ya kan? Ada 1 signal. Jadi Sersia benar-benar harus main hati-hati, rapi, checking angle, gunain semua utility mereka punya. Beruntungnya mereka punya 2 initiator. Beruntungnya ada 2 utility tersebut. Mungkin dari drone, mungkin dari Trailblazer yang dengan mudah cek angle. Dan gue pengen tahu aja sebenarnya respon seperti apa dan reaksi seperti apa dari Sersia, karena emang bener jarang banget dari tim Sersia untuk ambil tactical pause di awal-awal. Yap. Dan itu dia Foxy. Dry pick. Dia tahu ada Forsaken di sana karena ada flash tadi yang dibuka. Tapi somehow masih di pick lagi. Dan sekarang Forsaken dia langsung reposition ke arah side A. Bener apa kata lo, ini udah Phoenix. Rasa Jet, rasa Chamber juga tapi serve.
berhasil mendapatkan Forsaken di sana. Smoke pun dibuka dan side dipastikan clear. Tapi masih ada satu pemain dari arah U-Hall. Spike plan akan dilakukan, tapi masih ada orbital strike tentunya membeli waktu yang cukup banyak. Benkai mampu mendapatkan Scary. Udafai tumbang di tangan Cruz. Jing langsung nge-push menggunakan Judge dan tidak mampu mendapatkan mangsa. Langsung mengeluarkan Pain Shells dan langsung dikejar dan tidak mampu mendapatkan kill. Triple kill dari arah teleporter. Entah bagaimana caranya menyisakan Benkai seorang diri. Dan permainan yang begitu menggila, lagi-lagi individual step up dari Sersia yang nge-counter 30 seconds ronde left. demi ronde. Gila tuh mekaniknya. Kalau itu bukan Jet juga, kalau mungkin serve refleksnya terlambat, dia pasti ke shutdown sama Judge. Dia bisanya survive dan dash away. Dan dia dapetin 2 kill di mana 2 player dari tim Paper Rex masuk ke teleporter. It's huge. Dan 1 lawan 3 Benkai. Emang kita tahu sering lihat Benkai untuk melakukan clutch situasi. Tapi untuk round kali ini, apakah memang bisa? Satu pemain udah kedengeran, udah bikin signal di arah Garden dan gak ada kesempatan untuk seorang Benkai. Kali ini beda situasinya Bel. Benkai bakal kesusahan untuk clutch situasi karena Sersia. Ini Sersia by the way, bukan tim lain. Ini Sersia. Yap, itu gue baru muji-muji Forsaken ya. Phoenix rasa Chamber, rasa Jet. Tiba-tiba di-delete sama Surf. Tiba-tiba dapetin kill, 2 kill. Bingung gue gimana caranya pemain ini masih bisa dapetin kill. Depan, masalahnya tuh Judge depan muka loh, Ber. Judge depan muka dia masih bisa headshot. Bingung gue, bingung. Bingung banget sih gue ini. Tapi sekarang Paper Rex, mereka punya 3 ultimate yang aktif. Masih ada Dimensional Drift yang bisa digunakan oleh Forsaken, begitu plus Showstopper dan juga Rolling Thunder di tangan Benkai. Tapi mereka nggak punya senjata yang bisa mengkomplement utility ataupun ultimate yang mereka miliki di ronde kali ini. Sementara itu Sersia, mereka memiliki senjata yang jauh lebih unggul dan ekonomi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Paper Rex. Bermain dengan tempo yang cukup sabar, nge-hold terlebih dahulu karena mereka tahu Paper Rex mereka nggak punya ekonomi, bisa aja mereka nge-push, main gila. Ternyata pemain-pemain Paper Rex akan nge-hold angle dari jarak yang cukup dekat. Benkai, jumping spot dari arah U-Hall terdetek di sana. Terpaksa harus mundur. Dan masih ada Forsaken, flash sudah siap dia buka. Double flash ternyata. Molten akan digunakan dan Forsaken terkena recon dan terpaksa menjadi bulan-bulanan Cruz di sana dari arah pocket. 4 melawan 5 sekarang drone akan dibuka. Begitu pula dari Trailblazers dan Surf. Entah gimana caranya berhasil mendapatkan Benkai di angle tersebut. Langsung ngekontrol ke arah Smoke. Tapi Jing dengan Showstopper mampu mendapatkan Sushi Boys. Tapi tidak untuk kill yang kedua. Sarah Scary dan juga Foxy akan membersihkan sisanya. Mind Freak akan menusuk dari arah belakang. Memang mampu nge-chip off satu pemain tapi akan langsung di double swing oleh Sersia dan Foxy yang akan menutup bagian Sersia 5 sama skor sementara. Ya, Sersia ini sampai lawan pistol-pistolnya respect. Baru mau masuk ke arah short, Bel. Pusut, flash bridge. Flash dari si Forsaken. Dan emang mereka harus respect sih. Bahkan pistolnya itu nggak boleh. Nggak boleh sampai kasih kesempatan untuk Paper Rex. Ingat sekali, Scary itu sampai nge-clutch. Padahal senjata semua Sersia miliki. Dan iya, Sersia pasti tahu ada kemungkinan dan possibility hal tersebut. Emang susahnya Paper Rex ini nggak punya Sentinel, mereka harus bermain dengan perfect dan mereka nggak punya informasi yang pasti. Mereka harus menjaga semua daerahnya. Untuk sementara waktu, di round ke-11, Paper Rex akan melakukan push yang begitu sangat good di arah bathroom. Flash pun juga udah ngedetect beberapa informasi dari tim Sersia ke arah Fontaine. Dan masih ada ultimate by the way untuk tim Paper Rex. Mereka sempet lead di first half jauh. Dan mulai kesusul. Adaptasi dari Sersia yang pelan ternyata bekerja dengan baik. Sedangkan mungkin ini adalah kesempatan untuk Paper Rex ambil satu chip off round karena mereka punya Dimensional Drift sama Rolling Thunder. Dan push pun dilakukan di arah Garden. Ada 3 pemain. Oh, itu flashnya connect. Tapi ternyata itu hanya gangguan semata. Hanya fake. Dan Sushi Boys masih dengan sabar. Terus langsung ambil kontrol di arah Hookah menggunakan flash. Dan udah mulai ketahuan sebenarnya. Tapi ini sebenarnya kayak fake deh, Bel. Karena ada 2 player di arah shot. Tapi Jing, oh my god, keluar dari arah teleporter. Harusnya itu pemain-pemain Sersia denger. Tapi Foxy keculik lebih awal. 1 untuk 1 untungnya Cruz berhasil membalaskan tadi. 4 melawan 4 sekarang Seekers akan dibuka.
oleh Cruz membaca posisi pemain-pemain Paper X. Rolling Thunder akan digunakan untuk ke-delay plan dan Forsaken langsung memanfaatkan Rolling Thunder tersebut. Mampu mendapatkan 2 kill karena Surf dan juga Cruz. Tapi tidak untuk yang ketiga Sushi Boys. Masih bisa mendapatkan Forsaken. 2 melawan 3 sekarang. Masih ada waktu untuk melakukan planting. Buta total dari Scary. Keluar dari arah smoke. Masuk kembali ke arah smoke. Akan bermain, mampu mendapatkan angle kali ini. Tapi ternyata termakan oleh BNK yang bermain dengan cukup sabar. Seekers kembali akan digunakan dan Sushi Boys. Posisinya sudah terbaca lagi-lagi. Kiri kanan semua di flash, ya ampun. Ya ampun. Kiri kanan di flash. Modus mana? Modus yang Ayo. mana? Modus yang mana? Ya ampun. Ya ampun. Kasihan mata orang, woi. Sakit. Udah bilang nih, pakai kacamata hitam lawan tim Everrex, ya ampun. Ya Tapi anyway, kiri kanan nih gimana? Anyway, bagus banget. Gua suka banget Pepperex. Mereka main reaktif loh by the way. Mereka kayak, oh kedengeran tim Sersia. Mereka ke arah B, paksa dong ke arah A. Kalau ke arah A ada Rolling Thunder, kalau ke arah B ada Stack Gamble. Dan di arah B udah ada 2 flasher juga. Ini nyaman banget sih dari tim Pepperex di round barusan. Mereka dipaksa ke A, langsung ada Rolling Thunder, swing dari Forsaken, dapetin 2 kill gampang, mereka closing. Walaupun jatuhnya itu 3 lawan 2, tapi Sersia tuh nggak punya kenyamanan untuk melakukan spike plan dan nggak ada kesempatan. Sebenarnya kesempatannya tadi ada dari seorang, kalau nggak salah, Scary di balik smoke, tapi nggak dapet ternyata. Dan 6-5. Skor begitu intens. Apakah agent composition ini benar-benar works untuk Pepperex? Masih belum tahu karena skornya masih tipis. Walaupun kelihatannya ini benar-benar kayak brilliant banget. Oh, dikejar di Dimensional Rift. Outline-nya memang connect. Oh, masih dikejar. Kedua. Wah, ini bingung sih pemain-pemain Sersia sih. 2 lawan 1 sekarang. Foxy akan ngeplant. Nah, akan melakukan reposition. Sudah ada strategi sangkar burung untungnya Foxy mampu nge-chip off 1 pemain dan dia tahu Mind Freak datang dari arah hookah. Tapi Mind Freak yang akan turun dan mampu mendapatkan kill karena dia tahu Foxy sedang tidak siap karena baru ngeluarin shock dart. 6-5 menjadi 7-5 Forsaken. Apa yang dia lakukan? Dia dimensional drift masuk ke TP, keluarin flash, kejar 2 pemain, nge-break timing. Itu basically yang dia lakukan cuma nge-break timing aja. Itu bonus nih, ini kill ke arah Cruz nih bonus sebenarnya. Enggak Bel, itu Forsaken mau cosplay jadi player Sersia. Ikutan dong guys, mau ngeras kemana sih? Mau ngeras kemana? Aku ikutan dong. Oh kamu mau ke A, ya ketahuan. Ya, but anyway, ini good round. Ini ya walaupun good round tapi tuh close to comfort. Skornya masih tipis-tipis. Kita masih nggak tahu apakah ini adalah brilliant, smart, next level agent composition. Masih belum tahu anyway. Tapi mungkin dia taker. Pas mereka nyerang, semuanya buta. Gue mau jago mana nih? Ini yang gue bayangkan terlebih dahulu ya untuk jadi Sersia. Gue jaga mana nih? Kok gue buta ya? Gue mau nge-defend di mana nih? Untuk sementara waktu, tapi nggak tahu ini kejadiannya seperti apa untuk Pepperex dari segi eksekusinya. Ini, aduh, Forsaken gila banget coy. Dia pakai Yoru tuh gila ya, orang kalau jago bebas sih sebenarnya, Bert. Mau main Jet jago, mau main Raze jago, mau main Neon juga jago kan, Forsaken kan. Tiba-tiba bawa Yoru jago juga, Bert. Bingung kadang orang tuh kalau terlalu jago. Sampai ya terserah udah main kayak main matchmaking aja gitu si Forsaken dari tadi kan. Nge-flash sana sini, dapat 1 kill, TP, tiba-tiba dari side B udah ada di side A. Ini ya Sersia, mereka kalang kabut sih ketika mereka bermain sebagai attacker tadi. Timingnya tuh sering banget di break. Karena permainan gila yang nggak kebaca dari Forsaken. Jadi dari segi timing, dari segi setup, set piece, itu kayak hancur gitu. Gara-gara si Forsaken ini nge-push gila. Flash gila. Terus flash yang lainnya tuh juga bisa follow up dengan baik. Kayak Benkai sama Davai, supportnya juga on point. Jing, lagi-lagi seperti apa yang udah gua katakan tadi ketika map Vito, pemain ini bisa nge-follow up permainan gila yang dilakukan oleh Forsaken dengan sangat-sangat maksimal. Dan sekarang kita akan kembali masuk ke dalam pistol round second half. Sersia akan bermain sebagai defender, sementara itu Pepperex mereka akan bermain sebagai attackers. Nampaknya kali ini Shower akan mulai diambil kendalinya oleh 2 pemain yang berbeda. Dari Forsaken dan juga dari seorang Mind Freak. Jing akan membuka paint shells ke arah U-Hole dan langsung satchel in
masuk menggunakan shorty, tapi Sushi Boys akan mampu mendapatkan Jing tertek ke 28 HP dan Cruz tertek ke low HP dari arah backside. Tentunya Benkai akan nge-follow up 4 melawan 4 sekarang. Dan Dava akan melakukan planting. Ya ini kritik situation ya. Kalau 4 so scary di takes down. Dan Dava yang menemukan 1 kill. Forsaken bermain jadi semua kriminal ditumbangkan oleh seorang Foxy. 3 lawan 2. Waktu terus berdetik semakin lama. Tim Sersia tidak melakukan spike defuse. Semakin persentase untuk PaperX. Apalagi sekarang Mindfreak udah menemukan 1 kill ke arah Surf. 1 lawan 3. Foxy nyegelaskan standing. Mindfreak langsung menutup. 1 round di secure oleh tim PaperX. Yap. Itu menurut gua bener-bener set piece yang maksimal sih dari PaperX. Mereka masuk dari 2 arah yang berbeda, 2 choke point yang berbeda, yaitu dari arah short dan juga dari arah shower. Meskipun emang Jing tumbang lebih awal, tapi lagi-lagi ini follow up yang dilakukan oleh pemain-pemain PaperX. Itu si Cruznya low banget dari arah backside, Benkai dari arah tank langsung nge-swing, dapetin kill karena Cruz tiba-tiba langsung disamain 4 lawan 4 dan bahkan si Sushi Boys itu kan udah tertek ke low HP dan dia pakai senjata jarak jauh, nggak bisa terlalu diandalkan. 85 skor sementara Sersia full eco akan mereka lakukan dan sekarang PaperX akan langsung ngambil hookah secara cepat. Jing akan jadi garda terdepan, flash out itu berhasil di dodge, bermain dengan sangat menggila. Sekarang Forsaken yang ternyata mampu mendapatkan kill, 2 kill ternyata dari Forsaken, langsung flash out dan tiba-tiba saja dibersihkan dengan wow, itu flash RGB. Skema flash RGB yang dilakukan oleh PaperX. Tersisa Sushi Boy seorang diri dari arah hookah dan bahkan ditumbangkan oleh Benkai. Flawless dari PaperX seketika langsung didapatkan. Ini kalau ngomongin momentum semua dipegang PaperX ya. Dari awal start juga di first half pistol mereka menangin, second half mereka menangin. Itu kasihan banget sih sumpah Sersia. Start kayak first time aja Bel, udah ada flash. Ini mau ngapain? Gue gimana nge-pushnya? Gimana ini? Kayak mungkin gua rasa dengan modal investment yang dikeluarin sama PaperX di awal-awal seperti ini, kayak kasusnya di match pertama antara Bleed gitu kan, lawan Full Sense. Diinvestasikan agar Sersia ini nggak berani semena-mena push dengan polosan. Karena buset, di awal-awal keluar flash gitu banyak. Terus ada Boombot juga, informasi gatherernya udah banyak banget tuh. Bisa aja kalau flashnya connect atau Boombotnya ketahuan, ada follow up flash lagi, gue ngebayangin Jing langsung ngejar pakai satchel dan bisa ngepanis 1 orang. Tapi ya masih dugaan sementara dan seperti ada technical pause. Sebenarnya lagi-lagi untuk Sersia sendiri, tim yang udah lu nggak bisa pungkiri mereka pasti punya level adaptation yang besar banget. Dan pastinya juga PaperX, walaupun mereka harus diingat nih, walaupun mereka take a lead 4 angka, mereka harus lebih berhati-hati mainnya. Mereka nggak punya sofa. Mereka harus cari informasi atau clearance angle-nya bener-bener on point. Sedangkan lu tahu sendiri, T-Luf di defender side, kalau sampai T-Luf nggak tuh? Sushi Boys, gue ingetnya T-Luf, chambernya yang jago banget tuh, yang bisa gedek-gedek tiba-tiba teleport. Sushi Boys ini chamber juga pasti bisa melakukan push demi push yang nggak terduga langsung bisa teleport. Begitu juga dengan seorang Surf. Gue pengen tahu aja PaperX. Mungkin kalau gue lihat vision untuk sementara waktu, PaperX bakal main gerebekan sahur aja sih. Gunain semua flash RGB-nya, nggak kasih kesempatan, bikin chaotic playstyle, ambil semua daerah yang emang nyaman dari post plan situation. Karena mereka nggak punya delaying power yang gimana-gimana banget, by the way. Yap, ini menurut gua dari PaperX itu tadi bait and switch-nya bagus ya dari arah hookah dan juga dari arah long ya. Dimana ya Jing itu berisikin arah hookah, longnya masuk, Cruz dia main terlalu deket tadi. Jadi tentu dari segi angle dimenangkan oleh Forsaken dari arah longnya, dari arah octagon lebih tepatnya. Dan itu memang juga Sersia udah terlalu sulit sih, karena round tersebut adalah round yang dimana Sersia mereka nggak invest apapun, mereka cuma pakai klasikan aja, utility juga seadanya. Jadi dari PaperX tentu itu adalah ronde yang relatif lebih mudah bagi mereka untuk diambil, karena mereka punya utility yang lebih maksimal dan senjata yang lebih maksimal juga, yaitu Spectre.
senjata jarak dekat. 9-5 skor sementara Sersia. Tentunya ini adalah buy round, ronde yang wajib mereka menangkan. Ronde yang harus mereka menangkan bahkan. Karena mereka akan menggunakan senjata yang lebih maksimal, 5 Vandal. Dan mereka investasikan di ronde kali ini. Sementara itu dari Paper Rex tidak akan ada upgrade yang mereka sih melawan Paper Rex di tengah-tengah mid game. Call seperti apa yang akan dibawa oleh Paper Rex di sini? Iya kelihatan kayak 200 IQ ya kalau Paper Rex bisa menang dengan agent composition seperti ini. Sementara emang kelihatan mereka ambil lead 4 angka dan itu dia. Kalau ngejok sedikit, guys, lu mau nge-flash gak? Nih mau bunuh gak? Gue flash ini. Lihat asis semua dari tim Paper Rex tuh banyak banget. Sedangkan kalau Sersia, kalau asisnya mereka tuh tembak-tembakan pasti ada yang ngehit gitu. Kalau Paper Rex, buset, ini bisa semua nge-support satu sama lain. Dan Paper Rex, ternyata mereka main adaptasi yang begitu sangat lambat. Mereka kayak main santai terlebih dahulu nih di early round. Flashnya udah mulai kedengeran, ada fake step di arah bathroom dan langsung aja Satchel. Oh, udah mulai kelihatan. Cruz gak dicek, tapi Ben dapat 1 kill. Begitu 4 second out of nowhere, get crash. Scary. Dia ketakutan pasti itu kaget setengah mati dan mendadak saja 4 pemain Yopel, Spectre dan Sophie tinggal sendirian. Guys, what just happened? Dan ya itu get crash sih. Udah nggak bisa ngomong tiba-tiba di belakang Scary. Gimana ceritanya Forsaken udah dapat backside dan gak ada informasi yang masuk dari pemain-pemain Sersia. Oh my god, outplayed di ronde yang ke-15. Serve memang mampu untuk mendapatkan damai. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Masih tersisa 3 pemain dari Paper Rex yang sudah siap di sana dan kenapa tiba-tiba caster? Saya kaget kan astaga. Gue kayak gini, kok bisa menang? Gue lagi nge-cast gitu kan. Kayak kok kayak ini loh, apa maksudnya? Gue lagi fokus lihat lo, BDK dapat 1 kill. Loh, kok Forsaken tiba-tiba bisa di belakang? Oh, get crash, gue lihat ada utility usage-nya. Tapi itu mulai Spectre doang. Wah, ini benar-benar outplay, benar yang lu bilang. Outplay banget. Mereka kayak simple play, cuma switch and bait, buka semua teritori yang nyaman untuk seorang Forsaken ke arah bathroom, kasih kenyamanan, dan karena tim Sersia kasih kerenggangan seperti itu, dia tiba-tiba ada, nah itu dia loh, get crash. Jadi gua rasa get crash-nya itu nggak kelihatan, ada mungkin follow up, nah flash yang dibuka, jadi pemain-pemain dari Sersia tuh fokusnya kepecah belah. Dan pastinya kan ada smoke, get crash-nya lewatin smoke lah, flash-nya dikeluarin juga. Siapa yang mau aware sama get crash-nya, dan ya itu manfaatnya get crash. Dan sepertinya kelihatan 200 IQ untuk sementara waktu dari tim Paper Rex karena mereka udah ambil lead 10 dan menandakan 10-5 itu Sersia harus save lagi. Ya, ini udah ngeri banget sih. Buy round-nya ternyata tidak membuahkan hasil. Paper Rex dengan line up agent seperti ini, sepertinya mereka kelihatan jauh lebih kuat ketika bermain sebagai attacker ya. Kayak mereka tuh udah ready dari segi set piece sih. Karena kita tahu ya dengan agent selection yang aneh. Contoh aja lah, ini sebagai contoh simple, Fancy United. Mereka main di Essen aja dengan agent aneh. Justru dengan agent aneh itu mereka udah tahu nih set piece seperti apa yang ingin mereka mainkan. Sama seperti Paper Rex. Mereka bawa agent ini, line up yang sedemikian rupa, flash RGB, 3 flasher, Yoru, Skybridge, pasti dengan persiapan yang maksimal. Pasti, itu udah pasti karena otomatis mereka bawa agent-agent ini ke VCT APAC Playoffs. Baru pertama kali mereka buka agent seleksi seperti ini ngelawan Sersia. Terus tiba-tiba bermain dengan begitu memukau dengan set piece. Itu tadi hitungannya set piece gak sih Bert? Di bonus round tersebut. Karena itu udah benar-benar terplanning abis-abisan. Mereka udah tahu respon seperti apa yang akan dikeluarkan oleh musuh. Dan it works buat mereka. Langsung pinchers movement, strategi ataupun teori sangkar burung ke arah U-Haul. Dapetin kill demi kill dan tiba-tiba setnya langsung bersih total. Oleh pemain-pemain Paper Rex menyisakan seorang diri. Dan ya sayangnya Byron gak bisa dimenangin oleh Sersia. Dan ini mulai terlihat buruk sebenarnya untuk Sersia. Mereka harus segera bisa menemukan gimana nih caranya untuk ngedodge bukan 1 flash, bukan 2 flash, tapi 3 flash yang dimiliki oleh Paper Rex. Karena permasalahannya itu, mereka serba salah gak sih Bert? Kalau mereka nahan begitu jauh, Paper Rex flashnya masih banyak. Enak.
Ketika mereka mau masuk kembali untuk melakukan retake, tertahan oleh flash berulang kali. Kalau mereka tahan di dalam side, mereka buta total. Kayak setiap angle-nya tuh pasti di cover sama pemain-pemain Paper Rex. Basically mereka harus menang duel sih, mereka harus jemput bola menurut gua. Untuk pemain-pemain dari Sersia sendiri. Seperti apa yang selalu mereka lakukan ketika mereka bermain sebagai defender. Biasanya mereka jemput bola, antara itu mungkin 3 pemain dari arah Bilong, ataupun main agresif dari arah short. Permasalahannya adalah Paper Rex juga menurut gue tim yang udah bisa adaptasi juga. Jadi ini bakal menarik banget sih di ronde-ronde ke depannya. Pantas mereka pick bind, padahal terakhir 2021 ternyata agent composition seperti ini. Dan iya, mereka harus jemput bola. Tapi kalau lu di sepatu Sersia, di round barusan mungkin pemikiran mereka adalah, ya kita ngapain nge-push, kita punya menang senjata, main jarak jauh aja. Kasih tahu tuh sama Paper Rex, enak banget nih dikasih, tiba-tiba aku di belakangmu, scary, halo. Ya, jadi itu adalah salah satu hal yang bikin galau tim Sersia pastinya, karena mereka serba salah, mereka mau switch and bait di arah bathroom sama seorang Cruz di arah dekat box, new box, dan ya in the end malah mereka yang ketangkep satu persatu. Oh sorry, sama scary ya kalau nggak salah di U-Haul, gue sampai lupa tuh. Jadi tapi anyway, ya itu sing tuh pasti. Dan sepertinya kita akan balik lagi ke gamenya, dan ini lead yang jauh ya by the way, udah 11. Ternyata udah lewat barusan. Dan artinya Paper Rex menang round barusan. Dan itu tambah untung lagi untuk tim Paper Rex, Bel. Iya. Tapi ini adalah ronde yang harus wajib kudu dimenangin oleh Sersia. Nah, kalau enggak, match point akan didapatkan oleh Paper Rex. Dan juga Sersia bermain di ronde terakhir tanpa dari senjata yang maksimal. Cruz dan juga Scary mampu mendapatkan 2 kill, tapi Davai membalikan keadaan. Sushi Boys dan juga Scary harus tumbang. 2 melawan 3 sekarang. Dan rotasi akan dilakukan. Davai masih punya Seekers. Langsung dibaca untuk membaca posisi dari Foxy. Dan juga serve Seekers tersebut masih bergerak. Serve sendiri datang dari arah Haven menggunakan operator. Mampu mendapatkan main freak di sana. 2 melawan 2 sekarang. Davai akan melakukan planting. Tapi masih ada Hunter's Fury Forsaken bermain gila. Ngambil ke arah backside. Masih ada waktu yang sangat banyak untuk melakukan reposition. Dan fake teleport akan dilakukan. Serve sendiri membaca posisi dari Forsaken. Tapi dia tidak menembakkan pelurunya. Forsaken yang akan mampu mendapatkan serve. Dan masih ada Foxy dari arah base mengejar Forsaken. Scanning ahead. Dan dari Davai sendiri mulai bergerak kembali ke arah tank untuk melakukan planting. Deploying drone. Drone akan dikeluarkan dan retake clutch harus dimenangkan oleh Foxy untuk menyelamatkan Sersia. Ya, itu good idea banget ya dari tim Paper Rex. 2 pemain ini bener-bener, lu teleport aja, gue melakukan push biar Surf tuh ketangkep. Walaupun Surf juga aware. Tapi tetap aja Foxy menjadi last man standing. Flashnya memang connect, gak ada follow up. Out of charges. Reposition dari seorang Davai. 2 player dari Paper Rex di arah bathroom. Flashnya digunakan. Masih belum ada inisiasi atau percobaan dari itu. Udah delete. Gak ada kesempatan dari Foxy. Benar-benar terlalu sulit. Foxy udah galau. Lihat shot, lihat bathroom ini yang mana yang benar. Dan pada akhirnya flight tersebut yang digunakan langsung disikat. Jadi gue bilang, aduh kasihan banget. Sersia bakar guys, kena orbital. Buset. Inisiasinya bagus dari tim Sersia. Mereka tahu ada satu connection atau satu indikasi ke detect beberapa player dari tim Paper Rex tuh masuk ke dalam hookah. Flashnya dari Cruz juga connect, teleport 2 pemain udah bener connect. Tapi jam bentennya dari main freak connect dan push dilakukan serve terkena buta. Dia masih melakukan push. Ada 2 player. Oh timing, Dimension Rift. Menyelamatkan seorang Forsaken. Dia kagak tapi lagi kagak siap untuk gunain senjata. Dan Sersia sepertinya masih bisa bernapas di round kali ini, di game kali ini, karena meninggalkan seorang Davai seorang diri 1 lawan 4. Ya, ini udah impossible situation sih untuk Davai. Dia nggak punya Seekers juga. Emang dia masih punya Spike. Tapi masih tersisa 4 pemain dari Sersia. Bahkan Sushi Boys juga memiliki Tour de Force yang aktif untuk menahan dari arah side B. 2 pemain menjaga dari arah side B, 2 pemain menjaga dari arah side A.
Mau nggak mau Davai di sini harus force error dari Sersia. Tapi lagi-lagi tidak ada alasan bagi Sersia untuk bermain dengan tidak disiplin. Gerak secara perlahan ke arah short, bahkan masih ada trademark yang akan mendeteksi Davai kalau misalkan dia melakukan crossing, dan itu dia. Trademark pun hancur. Flash akan dibuka informasi, masuk ada satu pemain dari arah 30 Heaven. seconds Buta left. total di sini Davai. Main dengan cukup sabar. Waktu tersisa 25 detik. Drop dari Cruz, masih punya flash. Buta total dari Davai. Bermain dengan sangat sabar dan akan nge-force plan di sana. Atau lebih tepatnya fake plan. Mampu mendapatkan Cruz. Dan flash ternyata tidak mampu dikeluarkan. Seraya Voxy datang dari arah short, nge-push, dan strategi sangkar burung sekali lagi akan dibuka 12-6 Sersia. Mereka masih memiliki nafas di ronde tersebut. Kira lu mau ngomong showcase adu burung antar sky. Tapi ini ya nice try moment si 4 second gak siap untuk switch weaponnya. PaperX coba untuk main chaotic playstyle banget, main cepet kagetin. Ternyata Sersia yang ngagetin player-player dari tim PaperX, dan in the end Davai gak bisa ngapa-ngapain satu lawan 3. Iya, Sersia masalah ini masih perjalanan yang panjang banget. Ada kemungkinannya, tapi memang sulit. Foxy dapat di 1, ya oke. Kemungkinan untuk round ini udah tambah besar karena ada 2 kill mendadak. Gua rasa kalau gue jadi PaperX, ya save is still a good idea. Masih ada possibility-nya daripada lu masuk ke Baiko Cycle. Jump switch Oke. berhasil mendapatkan serve di sana. Dengan headshot 403 sekarang trademark Point hancurkan drawn. terlebih dahulu. Tapi Davai tertekan low HP karena ada shock dart yang dikeluarkan oleh Voxy dan juga akan nge-cancel Trailblazers untuk nge-clear dari arah hookah. Bermain dengan tempo yang cukup lambat kali ini. Pemain-pemain PaperX mulai melakukan grup. Tampaknya side B kali ini yang akan mereka hit. Karena ada guiding light yang dibuka untuk membaca informasi dari arah long. Voxy juga punya recon yang udah di-reveal kembali. Guiding light kembali dibuka tapi masih belum mendapatkan informasi, dan Forsaken tiba-tiba saja udah ada di area kami. Mampu mendapatkan 2 kill Voxy dan juga Cruz tumbang. Sushi Boys untuk yang mampu mendapatkan 2 kill, tapi Benkai akan membuat pertandingan 30 menjadi seconds 1 melawan 1. Karena aftershock yang dia buka ke arah Kabi tepat sasaran. Ranting akan dilakukan, Scary mulai mendekat Spike dari planted. arah spawn dan mampu untuk mendapatkan Benkai. 12-6 menjadi 12-7 Forsaken. Itu dia gila banget sih. Pertama dia pakai fake out dulu. Dia pakai fake out keluar dari arah Octagon, dia gabungin sama Flash. Terus tiba-tiba dia udah di arah Kabi dapat 2 kill. Oh my god. Iya, menurut gua layer yang bagus di mana fake out-nya tersebut itu kayak ada follow up sama gate crash-nya. Dia masuk ke arah Kabi tuh jadi nggak di detect. Jadi itu udah good play banget. Kalau ini lu pikir Jet, oh gate crash-nya nggak ada di detect ya. Gue kira emang di layerin, ternyata gate crash-nya yang keluar duluan. Dan ternyata nggak sadar ya. Spike planted. Oh bukan nggak sadar, kayaknya teleport deh. Teleport itu chambernya Sushi Boy baru teleport. Dari awal emang nggak ada itu. Dia emang pas dapat info baru teleport ke B, dan ya emang nggak ada yang sadar game crashnya. Itu emang gunanya Yoru, nggak ada yang detect. Dan kali ini PaperX akan begitu sangat cepat masuk ke arah Yohol dan ambil ultimate orb, sedangkan Foxy akan melakukan push, udah nembusin dan kena. Untungnya nggak diterusin karena Mind Freak terkena lumayan damage-nya, dan PaperX mengetahui push yang dilakukan oleh Sersia sangat begitu deep, dan itu adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk tim Sersia karena tim PaperX mereka nggak punya Sova di line up di map ban. Right. Dan bermain dengan tempo yang diperlambat sekarang. Serve sendiri sudah nge-lockdown side B. Karena flash yang dibuka serve buta kali ini. Dan akan terdelete oleh Mind Freak. Double pick tadi. Dan itu dia. Langsung rotasi besar-besaran dilakukan oleh pemain Sersia datang dari arah spawn. Backside sudah diisi, Cosmic Divide akan dilakukan. Di Forsaken akan langsung menembusi Cosmic Divide tersebut. Langsung mendapatkan elbow, tapi Seekers akan dibuka untuk membaca posisi pemain-pemain dari PaperX. Foxy mengeluarkan shock dart, berusaha untuk mencari keberadaan dari Forsaken, tapi akan ada Rolling Thunder, begitu pula Showstopper yang diinisiasikan oleh Jing. Dan akan menutup dari arah elbow. Foxy masih mampu mendapatkan Mind Freak, dan Forsaken begitu pula Jing. Masing-masing pemain ini mampu mendapatkan kill, dan double kill dari Jing akan menyisakan Sushi Boy seorang diri di balik smoke. Tidak mampu berbuat apapun.
1 melawan 4. Tidak mampu mendapatkan kill karena satu pemain yang berada di atas tadi Benkai. Outline akan dibuka. Sushi Boy sampai ke 14 HP dan akan ditutup oleh Forsaken. Itu dia Metafresh RGB akan membawa Paper X kemenangan di map yang pertama atas Sersia, dan itu pun di map Bind, map andalan dari Sersia sendiri.